Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Putra Firdaus dengan NIM 241010504440. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara regresi sederhana di SPSS. Tapi sebelum kita mulai, kita jelasin sedikit regresi sederhana di SPSS itu seperti apa. Nah, di sini tuh ada konsep dasar analisis regresi sederhana. Yang pertama, analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Terus yang kedua, ada beberapa macam analisis regresi, diantaranya yaitu analisis regresi linear sederhana. Regresi sederhana digunakan ketika jumlah variabel independen cuma satu variabel. Selanjutnya, ada beberapa uji persyaratan yang harus terpenuhi sebelum melakukan analisis regresi sederhana. Di antaranya lolos uji normalitas, uji heterohedaisitas, uji linearitas, dan uji autokolerasi. Dan yang terakhir, skala yang digunakan dalam regresi sederhana yaitu interval atau rasio. Oke, jadi di sini saya udah input data, yaitu data mengenai pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian siswa, di mana jam belajar jadi variabel X dan nilai ujian sebagai variabel Y, teman-teman. Jadi kalian bisa input data kalian sendiri juga ya, teman-teman. Selanjutnya kita ke variabel view. Ini untuk variabel view-nya, measure-nya kita ubah jadi scale semuanya. Dua-duanya kita ubah jadi scale. Lalu selanjutnya desimalnya kita ubah jadi 0 semua, teman-teman ya. Karena awalnya itu 2, kita ubah jadi 0. Lalu kalau udah, kita tinggal masuk ke menu Analyze. Di Analyze ini kita pilih Regression, teman-teman. Nah, kalau udah ketemu Regression, kita langsung ke menu Linear, teman-teman. Nah, di bagian Linear ini, yang bagian X kita pindah ke Independent. Lalu untuk yang Y kita pindahkan ke Dependent, teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita pencet OK aja. Nah, langsung munculkan seperti ini. Pertama-tama kita perhatikan dulu tabel model summary. Pada tabel ini tuh terdapat nilai R-square yang menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel jam belajar terhadap nilai ujian. Nah, semakin besar nilai R-square-nya, maka semakin besar pula pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya juga ada tabel NOVA. Nah, jika nilai significance atau SIG kurang dari 0,05, maka model regresi dapat dikatakan signifikan. Nah, ini tuh hasilnya itu 0,000 ya, teman-teman ya. Jadi termasuk kurang dari 0,05, jadi bisa dikatakan signifikan, teman-teman. Kemudian kita perhatikan tabel koefisien. Pada tabel ini terdapat nilai konstan dan koefisien regresi yang digunakan untuk membentuk persamaan regresi. Nah, persamaan regresi itu ditulis dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Nah, di mana Y adalah nilai ujian, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, dan X adalah jam belajar. Nah, jika nilai SIG yang ini nih pada variabel jam belajar kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa jam belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Nah, jadi kesimpulannya itu, berdasarkan hasil ujian regresi linear sederhana yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel jam belajar memiliki pengaruh terhadap nilai ujian mahasiswa. Nah, seperti itu, teman-teman. Dengan demikian, semakin banyak waktu yang digunakan untuk belajar, maka nilai ujian cenderung meningkat. Nah, sekian dari saya, tutorial mengenai uji regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.